Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan
dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Filipi 4. Tuhan Yesus memberkati. Sang Rasul menasehati dua orang perempuan ini, yaitu Eudonia dan Sintike, agar mereka membuang perbedaan supaya mereka sehati, sepikir di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berbagai kesulitan seperti yang dialami jemaat di Filipi wajar membuat mereka kurang bersukacita. Kekhawatiran baik secara pribadi, pelayanan, dan kehidupan ini bisa membuat kita kurang bersukacita. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa sukacita kita berasal dari Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di tengah-tengah kesulitan, Paulus meminta jemaat di Filipi untuk aktif menyatakan kebaikan hati mereka kepada orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa bersukacita walaupun di tengah-tengah masalah? Tidak lain dan tidak bukan selain kita harus memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Caranya adalah doa, baca firman Tuhan setiap hari, dan melakukannya. Di ayat 13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya oleh anugerah Tuhan sajalah yang bisa mendatangkan sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Paulus tidak berkecil hati. Paulus yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang cukup untuk bertahan di dalam situasi. Di dalam ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaannya. Namun sesungguhnya kita juga diberikan kesempatan untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang kesusahan atau yang berkekurangan. Di dalam ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus mendemonstrasikan bahwa sikap hidup tangguh di dalam Tuhan
adalah awal dari kemungkinan untuk tangguh dalam segala perkara. Ucapan dan doa dan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi itu dikatakan di dalam ayat 21 sampai 23. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.